Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Ramadhani dengan NIM 3333240162 Teknik Industri Angkatan 2024. Di sini aku dari kelompok 11. Praktikum Statistika 2 akan menjelaskan tugas mingguan dari modul 2, yaitu modul uji hipotesis. Oke, jadi kita langsung aja ke soal tugas mingguan nomor 1, yaitu jelaskan apa yang dimaksud uji hipotesis secara sederhana. Uji hipotesis ini merupakan salah satu cabang ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan secara statistik serta menarik kesimpulan akan diterima atau ditolaknya pernyataan tersebut. Nah, hipotesis sendiri merupakan suatu pernyataan atau pendapat sementara yang masih lemah atau kurang kebenarannya sehingga masih perlu dibuktikan atau suatu dugaan yang sifatnya masih sementara. Lebih lanjut lagi, pengujian hipotesis ini adalah metode untuk menguji suatu klaim atau hipotesis tentang suatu parameter dalam suatu populasi dengan menggunakan data yang diukur dalam suatu sampel. Dengan melakukan uji hipotesis ini, seorang peneliti tentunya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menyatakan penolakan atau penerimaan terhadap hipotesis tersebut. Nah, soal yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, di langkah pertama ini adalah merumuskan hipotesis 0 atau hipotesis alternatifnya terlebih dahulu. Nah, hipotesis 0 ini merupakan pernyataan dasar yang diasumsikan benar sebelum dilakukan pengujian. Biasanya menyatakan tidak ada perbedaan atau sesuai dengan nilai tertentu. Sedangkan hipotesis alternatif ini merupakan pernyataan yang ingin dibuktikan. Penentuan bentuk hipotesis alternatif ini sangat penting karena akan menentukan jenis pengujian yang akan digunakan serta arah daerah penolakan. Hipotesis ini harus disusun berdasarkan permasalahan yang ada agar uji relevan dengan tujuan analisisnya. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu menentukan tingkat signifikan atau nilai alfanya. Nah, tingkat signifikan itu yaitu batas toleransi kesalahan dalam pengambilan keputusan, khususnya kesalahan tipe 1 atau menolak hipotesis 0 padahal benar. Nah, nilai alfa ini biasanya ditentukan sebesar 0,05 atau 5%, atau bisa juga 0,01 atau 1%, tergantung tingkat ketelitiannya yang akan diinginkan. Nah, semakin kecil nilai alfa, maka semakin kecil kemungkinan melakukan kesalahan, tetapi semakin sulit juga untuk menolak hipotesis nolnya. Nilai alfa ini digunakan untuk menentukan nilai kritis pada distribusi Z atau T, serta menentukan nilai luas daerah penolakannya. Pada uji dua arah, nilai alfa ini dibagi menjadi dua bagian sama besar, atau alfa ini dibagi dua di kedua sisi distribusinya, sedangkan pada uji satu arah, seluruh nilai alfa ini berada di satu sisi saja. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu memilih jenis statistika uji yang sesuai dengan kondisi data. Jika standar deviasi populasi diketahui atau ukuran sampel lebih besar daripada 30, maka digunakan uji Z. Namun jika ada standar deviasi populasi tidak diketahui atau ukuran sampelnya ini lebih kecil dari 30, maka digunakan uji T. Pemilihan statistik uji ini sangat penting karena akan mempengaruhi rumus yang akan digunakan serta nilai kritis yang diperoleh dari tabel distribusinya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan menentukan daerah kritisnya atau daerah penolakannya, yaitu daerah ini merupakan batas nilai dari di mana nilai hipotesis nolnya ini akan ditolak. Nah, letak daerah kritis tergantung pada jenis uji yang digunakan, apakah uji satu arah kiri, satu arah kanan, atau dua arah. Nah, nilai batas ini diperoleh dari tabel distribusi Z atau T berdasarkan apa yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai statistik uji. Nah, pada langkah ini dilakukan perhitungan nilai statistik uji menggunakan data sampel yang telah diperoleh. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara nilai rata-rata sampel dengan nilai yang dihipotesiskan. Nah, nilai statistik uji ini akan
menunjukkan posisi data sampel terhadap distribusi yang digunakan, apakah mendekati atau jauh dari nilai yang diharapkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan keputusan dari nilai statistik uji yang diperoleh dengan membandingkan nilai kritis atau melihat apakah nilai tersebut ini berada di dalam daerah penolakan atau tidak. Jika nilai hitung berada di daerah penolakan, maka hipotesis nolnya ini akan ditolak. Sebaliknya, jika tidak berada di daerah penolakan, maka hipotesis nol ini gagal ditolak. Langkah nomor selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, dan juga two-tailed test. Nah, perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, dan juga two-tailed test terletak pada arah hipotesis alternatif serta letak daerah penolakan hipotesis 0 pada kurva distribusinya. Pada left-tailed test atau uji satu sisi kiri, hipotesis alternatif berbentuk hipotesis alternatifnya ini menyatakan nilai rata-ratanya ini lebih kecil dari nilai rata-rata standarnya, yang berarti peneliti ingin membuktikan bahwa nilai parameter populasi lebih kecil dari nilai yang diuji. Oleh karena itu, daerah penolakan atau hipotesis nolnya ini berada di sisi kiri distribusi dan seluruh nilai alfanya ini ditempatkan di sisi kiri. Pada right-tailed test atau uji satu sisi kanan, hipotesis alternatif berbentuk hipotesis alternatifnya ini menyatakan nilai rata-rata lebih besar dari nilai rata-rata standarnya, yang menunjukkan bahwa peneliti ingin membuktikan nilai parameter lebih besar dari nilai tertentunya. Akibatnya, daerah penolakan hipotesis nol ini berada di sisi kanan distribusi dan seluruh nilai alfanya ini berada di sisi kanan. Sementara itu, two-tailed test atau uji dua sisi yaitu hipotesis alternatifnya berbentuk hipotesis alternatif menyatakan nilai rata-rata tidak sama dengan nilai rata-rata standarnya, yang berarti peneliti hanya ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tanpa memperhatikan arah perbedaannya. Dalam kasus ini, daerah penolakan hipotesis alternatif terbagi menjadi dua bagian, yaitu di sisi kiri dan sisi kanan distribusi, masing-masing sebesar dibagi dua. Perbedaan ini sangat penting karena akan mempengaruhi nilai kritis yang digunakan, misalnya dari Z alfanya atau T alfanya, serta keputusan akhirnya. Nah, kesalahan dalam menentukan jenis uji dapat menyebabkan interpretasi hasil yang tidak tepat, sehingga pemilihan jenis uji ini harus disesuaikan dengan rumusan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Nah, nomor selanjutnya, nomor 4, yaitu berikan 2 contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu dalam industri makanan, perusahaan ini sering menguji apakah berat atau kandungan dalam suatu produk ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya, apakah berat kemasan benar-benar 100 gram? Jika hasil pengujian menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka perusahaan perlu melakukan perbaikan dalam proses produksinya. Nah, contoh lainnya atau contoh keduanya yaitu dalam dunia pendidikan, yaitu uji hipotesis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu metode pembelajaran baru. Kayak misalnya nih, apakah metode pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan nilai rata-rata mahasiswa dibandingkan metode konvensional? Selain itu, uji hipotesis juga digunakan dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan juga teknik untuk memastikan bahwa suatu keputusan atau kebijakan diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Sebuah perusahaan produsen gula pasir menetapkan bahwa berat rata-rata isi bersih produknya adalah 1000 gram per kemasan. Untuk mengevaluasi kestabilan proses pengemasan, diambil 36 kemasan secara acak. Dari hasil penimbangan diperoleh rata-rata berat sampel 1020 gram. Diketahui bahwa standar deviasi populasi sebesar 60 gram. Dengan tingkat signifikan 5%, ujilah apakah berat rata-rata kemasan gula pasir tersebut berbeda dari standar perusahaan. Nah, soal ini merupakan soal two-tailed. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita menggunakan software RStudio. Di sini juga aku sudah membuat sintaks-sintaksnya. Di sini ada menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, hipotesisnya ini menyatakan, hipotesis 0 menyatakan nilai rata-rata sama dengan 1000, maka produk gula pasir memiliki berat rata-rata 1000 gram.
Nah, jika hipotesis alternatifnya menyatakan eh, nilai rata-ratanya tidak sama dengan 1000, maka produk gula pasir ini tidak memiliki berat rata-rata 1000 gram. Selanjutnya kita akan menginput data yang diketahui pada soal. Karena di soal menyatakan bahwa berat rata-rata isi bersih produknya adalah 1000 gram per kemasan, maka M-nya sama dengan 1000. Lalu di sini dari hasil penimbangan diperoleh rata-rata berat sampel 1020 gram, maka X bar-nya adalah 1020. Nah, sigma sama dengan 60 ini merupakan standar deviasi dari populasinya. Di soal kan dinyatakan juga bahwa standar deviasi populasi sebesar 60 gram. Lalu N ini merupakan sampel yang kita ambil atau sampel yang akan kita uji, yaitu 36. Selanjutnya kita bisa mencari nilai statistik uji Z-nya. Kenapa uji Z? Karena nilai sampel yang kita ambil adalah lebih dari 30, yaitu 36. Maka kita menggunakan uji Z, yaitu dengan rumus Z sama dengan X bar dikurang M atau selisih dari berat rata-rata isi bersih produknya dengan hasil penimbangan yang diperoleh per sigma. Sigma itu merupakan standar deviasinya, yaitu 60 per SKRT atau akar kuadrat dari si N-nya atau sampelnya. Kalau misalkan kita implementasi berarti 1020 dikurang 1000 per 60 per akar kuadrat dari 36. Itu cara menilai atau mencari nilai statistik uji Z-nya. Selanjutnya kita bisa mencari nilai kritisnya. Di sini alpha sama dengan 0,5 karena memang tingkat signifikan yang kita gunakan adalah 5%. Nah, 5% ini sama dengan 0,05. Itu dengan cara Q-norm Z half alpha sama dengan Q-norm dalam kurung 1 dikurang alpha per 2. Kenapa alpha per 2? Karena memang kita menggunakan tutel gitu. Nah, kita bisa langsung aja kita run semuanya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil bahwa nilai statistik uji Z-nya ini merupakan 2. Dan juga nilai kritisnya ini min 1,95994 sampai 1,95994. Nah, karena nilai uji Z-nya ini adalah 2, yaitu dia ini di luar dari nilai kritisnya, maka bisa kita simpulkan bahwa si isi dari berat si kemasannya ini itu rata-ratanya ini tidak sama dengan 1000 atau hipotesis nolnya ini gagal ditolak. Oke, mungkin cukup sekian tugas mingguan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.